Yo, what's up guys? Apa kabar semuanya dan selamat datang di All Five Channel. Di video kali ini gue akan coba menceritakan ke kalian alur dari sebuah film bergenre thriller yang tayang bulan Agustus lalu. Film ini disutradarai oleh Baltasar Kormakur dan diperankan oleh aktor Idris Elba. So, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur filmnya. Film dimulai dengan adegan di mana ada sekelompok pemburu yang sedang menembaki sekawanan singa. Setelah berhasil membunuh beberapa singa, ternyata ada satu ekor yang berhasil lolos. Mereka kemudian berpencar mencari singa tersebut, namun bukan menemukan singa yang dicari, tapi malah ini yang terjadi. Scene kemudian berpindah ke seorang ayah yang berprofesi sebagai dokter yang bernama Dr. Ned dan kedua anaknya yang bernama Norah dan Mare. Jadi mereka sedang dalam perjalanan mengunjungi sebuah desa di pedalaman Afrika. Sampainya di sana mereka kemudian disambut oleh seorang teman bernama Martin yang bertugas sebagai petugas konservasi di desa tersebut. Tujuan dari Dr. Ned ke sini ternyata adalah untuk membawa anak-anaknya mengunjungi kampung halaman sang istri yang sudah tiada. Sampai di rumah Martin, Ned kemudian sedikit curhat kepada Martin tentang keluarga mereka sepeninggalan sang istri. Keesokan harinya mereka diajak berkeliling untuk melihat cagar alam oleh Martin. Sampai tiba di suatu tempat di mana mereka bisa sangat dekat dengan sekumpulan singa liar. Di sini mereka bertemu dengan petugas cagar alam lainnya yang bernama Banji. Ned dan anaknya terlihat kagum dan sedikit ketakutan kepada sekumpulan singa tersebut. Martin kemudian mendekat dan memperlihatkan kalau dia akrab dengan para singa. Namun, ada salah satu singa betina yang terluka dan menurut Martin mungkin itu ulah pemburu. What is Bajini? Poachers. Illegal hunters. Setelah selesai dari tempat kawanan singa tersebut, mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke sebuah desa di mana Martin berniat mengunjungi sahabatnya. Namun mereka dibuat terkejut ketika sampai di desa tersebut. What did this? Only thing that makes any sense is a lion, but cats don't do this, you know? Lions don't do this. Kejadian aneh sekaligus menyeramkan terjadi di mana para penduduk desa habis terbantai. Martin yang melihat hal tersebut menjadi khawatir karena mungkin saja penyebab kematian mereka adalah binatang buas dan masih berada di sekitar situ. Mereka kemudian bergegas pergi mencari bantuan sambil menghubungi Banji. Namun di tengah perjalanan mereka kembali dikejutkan dengan kemunculan salah satu warga desa tersebut yang sedang berlumuran darah. Dengan sigap Ned yang merupakan seorang dokter mencoba mengobati warga tersebut meskipun pada akhirnya dia tidak terselamatkan. Di sisi lain Martin mencoba memeriksa ke dalam hutan sedangkan Nora dan Mare mencoba mencari bantuan lewat radio. Martin akhirnya sampai di sebuah rawa dan akhirnya dia menemukan telapak kaki seekor singa. Jejak ya maksudnya. Dan tiba-tiba Ned mendengar suara tembakan. Ned yang penasaran kemudian mencoba mencari Martin. Namun belum sempat sampai ke tempat Martin, dia dikejar oleh seekor singa buas. Mare yang panik melihat singa menyerang mereka langsung tancap gas. Tapi apesnya dia malah nabrak pohon. Cakep. Akibat kejadian itu mobil mereka rusak namun kondisi mereka baik-baik saja. Tak lama setelah itu dalam kondisi yang masih panik mereka tiba-tiba mendengar suara dari Martin di radio. Dia memberitahukan lokasinya di mana dan dia sedang dalam kondisi terluka parah akibat diserang oleh singa buas tersebut. I can't stand. My legs torn up. I'm losing too much blood. Ned kemudian berniat untuk menjemput Martin, namun baru saja keluar dari mobil dia kembali diserang oleh singa yang ternyata sudah mengintainya sedari tadi. Di sisi lain, si anak yang bernama Mare berhasil menuju ke tempat Martin dan berhasil menyelamatkan Martin. Setelah selesai mengobati luka Martin, mereka akhirnya mau tidak mau harus bertahan di dalam mobil dengan sang singa yang menunggu mereka di luar berharap bantuan datang. Malam pun tiba.
Persediaan air minum pun sudah hampir habis. Di sini Martin kemudian sedikit menjelaskan kepada Ned bahwa ada yang aneh dengan singa ini. Karena biasanya singa tidak menyerang kendaraan dan menyerang secara membabi buta kecuali untuk makan. Now they're fighting back. The swine's gone rogue because they killed his pride, and now he's coming off. Dari sini kita tahu bahwa singa ini adalah salah satu singa yang lolos dari pemburu di scene awal tadi. Dan saat ini dia sedang balas dendam secara membabi buta karena kehilangan kawanannya akibat para pemburu. Tengah malam saat semuanya tidur, mereka terbangun karena ada suara kendaraan yang mereka kira itu adalah tim yang datang menyelamatkan mereka. Namun sayang seribu sayang yang datang adalah para pemburu dan malah mengancam mereka. Saat terpojok tiba-tiba sang singa datang dan menerkam para pemburu satu persatu. Setelah semua pemburu tewas, Ned kemudian mencoba mencari kunci mobil dari mayat para pemburu untuk dipakai kabur dari tempat tersebut. Namun sayangnya kunci mobil yang dia cari berada pada salah satu mayat yang dekat dengan singa yang sedang berkeliaran. Perlahan dan mengendap-endap, Ned memberanikan diri mendekati mayat tersebut. Dan benar saja singa buas tersebut yang masih berkeliaran hampir menemukan lokasi Ned yang sempat bersembunyi di atas pohon. Setelah melalui keadaan yang cukup menegangkan, akhirnya Ned berhasil menemukan kunci mobil dan bergegas kembali. Di sisi lain, mobil yang di dalamnya terdapat anak Ned dan juga Martin diserang oleh singa, sampai akhirnya mereka mengalami keadaan yang menyebabkan mobil mereka masuk ke dalam jurang. Dalam kejadian tersebut, kedua anak Ned berhasil selamat, sementara singa jatuh ke jurang bersama Martin. Martin kemudian melakukan usaha terakhir dengan meledakkan mobil tersebut, berharap singa buas tersebut ikut terbunuh. Sorry, boy. Mereka kemudian berhasil kabur cukup jauh menggunakan mobil pemburu, di mana terlihat mereka sudah melewati kelompok singa yang sebelumnya mereka kunjungi. Namun karena kondisi Mare yang terluka parah dan bahan bakar mobil yang sudah mulai habis, mereka kemudian berhenti di suatu sekolah bekas untuk mengobati luka Mare. Merasa sudah aman, Ned mencoba mencari obat-obatan untuk mengobati luka Mare di lokasi tersebut. Namun ternyata mereka salah, karena tak lama setelah itu singa buas yang dikiranya sudah mati datang memburu mereka. Ned yang sedari tadi berada di ruangan lain kaget ketika singa akan menyerang anaknya dan sempat menembak singa tersebut meskipun meleset. Mengetahui singa yang belum mati dan kondisi anaknya yang terluka, tidak ada pilihan lain bagi Ned selain berduel dengan singa tersebut, meskipun sebenarnya ini adalah ide yang sangat ceroboh. Setelah menempatkan Nora dan Mare di tempat yang aman, Ned kemudian memancing singa tersebut agar mengejarnya dan menjauh dari lokasi kedua anaknya. Benar saja singa buas dan Ned akhirnya sampai di sebuah tanah lapang yang sesuai dugaan Ned, singa tersebut langsung menyerangnya hingga duel pun terjadi. Ned yang tidak memiliki kemampuan apapun terlihat sangat kewalahan menghadapi singa tersebut sampai dia terluka parah. Namun dengan semangat dan rasa tanggung jawabnya sebagai ayah, dia berhasil menusuk singa tersebut meskipun singa tersebut masih bisa melukainya. Sampai pada akhirnya secara naluri memang para singa merupakan hewan teritorial ya, sehingga mereka tidak akan segan menyerang singa lain yang memasuki wilayah mereka. Dari awal memang sebenarnya Ned sudah merencanakan untuk memancing singa buas tersebut agar masuk ke teritori singa yang mereka kunjungi sebelumnya. Meskipun sebenarnya dia tidak terlalu yakin kepada para singa yang menduduki wilayah tersebut akan membantunya. Adegan kemudian berpindah ke Ned yang mengalami mimpi tentang mendiang istrinya, dan ketika terbangun dia sudah berada di rumah sakit dengan perban luka di sekujur tubuhnya. Di sini dia ditemani oleh kedua anaknya Nora dan Mare.
Sebelum kembali ke kota, mereka kemudian menyempatkan diri untuk mengambil foto di sebuah pohon yang sebelumnya digunakan juga oleh ibu mereka. Ini dilakukan untuk mengenang ibu mereka yang memang berasal dari kampung tersebut. Dan film pun berakhir. Menurut gua pribadi, cerita yang diangkat dalam film ini sih tidak terlalu kompleks, karena memang yang mau diangkat adalah bagian yang menegangkan ketika para pemerannya berhadapan dengan singa buas. Dan menurut gue pribadi juga film ini cocok buat kalian yang mau nonton film yang ceritanya nggak berplot twist tapi tegangnya tetap dapat. Oke guys, sampai di sini dulu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video-video berikut.